Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di konten misteri Marvel The Marvelous. Kali ini admin Marvel akan bercerita sedikit tentang asal-usul kuntilanak. Kuntilanak merupakan sosok hantu yang cukup lama menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Indonesia. Sebenarnya dari mana hantu kuntilanak ini berasal? Kuntilanak dalam bahasa Melayu disebut juga Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat dengan Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari arwah perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan. Dari sebuah cerita rakyat dikatakan asal mula cerita kuntilanak ini adalah bahwa ada seorang wanita cantik jelita dari keluarga kaya, di mana banyak pemuda mencoba merebut hatinya, namun ia selalu menolaknya. Singkat cerita, akhirnya ia pun tertarik dengan sosok pemuda desa berparas tampan rupawan dan seorang pekerja keras. Dan dia pun menikah dengannya. Setelah menikah, ia dan suami tercintanya akhirnya hidup mandiri di tempat tinggalnya sendiri yang jauh dari orang tua. Beberapa saat berlalu, kemudian ia ditinggal bekerja merantau oleh suaminya dalam keadaan hamil selama berbulan-bulan lamanya. Dan dalam penantian, kandungannya pun semakin lama semakin membesar dan sudah dekat sekali dengan waktu kelahirannya. Karena merasakan sakit yang hebat dan waktu itu tak ada seorang pun dari anggota keluarga yang menemaninya, akhirnya rasa sayang kepada suami, rasa sayang kepada si jabang bayi, juga kepada anggota keluarganya berangsur-angsur hilang. Ia pun mulai berkata kotor, menyumpahi dan mengumpat semuanya, tak terkecuali kepada suaminya. Ia juga berpikiran buruk pada suami yang sudah meninggalkannya selama berbulan-bulan. Ia marah sekali karena tak seorang pun yang membantu persalinannya. Semua anggota keluarganya pun disumpahi. Dia pun juga mengumpat dan menyumpahi bayi yang dikandungnya. Dalam pikirannya, bayi dari suaminya yang menurutnya sudah meninggalkannya selama berbulan-bulan inilah yang sudah membuatnya merasa kesakitan, merasa tersiksa dalam kesendirian saat itu. Karena kemarahannya yang memuncak, rasa sakit yang hebat menjadi hilang. Ia menjadi kesetanan dan mengamuk. Ia pun dengan marah mulai mendorong paksa bayinya hingga keluar. Dan bayinya pun akhirnya dilahirkan dalam keadaan sehat. Namun
karena jiwanya sudah seperti dirasuki oleh iblis karena kemarahan. Akhirnya dengan kejam ia membunuh bayinya sendiri. Dan sebelum meninggal, si wanita ini pun bersumpah akan mengganggu tiap pemuda dan akan mengganggu semua wanita yang hamil tua dan akan melahirkan. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan yang mati beranak. Mitos ini mirip sekali dengan mitos hantu langsir yang dikenal di Asia Tenggara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Ada juga berdasarkan cerita rakyat tentang pendirian ibu kota provinsi Kalimantan Barat yang juga dinamai Pontianak. Konon Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak, yang membuka hutan di persimpangan Sungai Landa, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal, selalu diganggu hantu ini ketika akan menentukan pendirian istana. Rombongan bekerja seringkali diganggu oleh suara jeritan dan tangisan yang mengerikan yang datangnya dari arah tengah hutan, yang diduga berasal dari makhluk astral bernama kuntilanak. Sehingga banyak anggota rombongan yang merasa ketakutan ingin segera menyelesaikan pekerjaan, kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Suara-suara makhluk astral itu dianggap Syarif Abdurrahman sangat mengganggu rombongannya dan menghambat pekerjaan membuka lahan hutan untuk dijadikan pemukiman. Dengan inisiatifnya, Syarif Abdurrahman membawa meriam ke hutan dan menembakkan meriam tersebut ke arah sumber suara. Setelah itu, suara-suara mengerikan tersebut berangsur-angsur menghilang, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dan para rombongan merasa lebih tenang. Hantu kuntilanak digambarkan berwujud wanita berjubah kain putih atau kain kafan serta berambut panjang terurai yang selalu menutupi wajahnya. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita berbaju panjang putih, berwajah cantik, berambut panjang terurai yang seringkali menutupi wajahnya. Dan dalam kondisi tertentu ia dapat merubah wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi di malam hari. Cerita ini kemungkinan memiliki tujuan yang positif agar kaum Hawa terhindar atau tidak diganggu oleh pemuda-pemuda jahat, pemuda-pemuda mabuk yang takut akan kehadiran kuntilanak jika sedang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi di malam. Sedikit ada perbedaan dengan cerita rakyat Melayu. Sosok kuntilanak digambarkan memiliki punggung yang berlubang, meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga kamboja. Konon, laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh,
Sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah sebagaimana yang dilakukan cerita vampir. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu. Kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggungnya. Jenis hantu yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi tersebut disebut sebagai Sundelo. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya waru yang tumbuh condong ke samping yang populer disebut sebagai waru doyong. Selain pohon-pohon tua yang berukuran besar, pohon waru doyong, kuntilanak juga seringkali mendiami tempat-tempat yang jarang dijamah manusia, serta tempat-tempat yang pernah terjadi suatu peristiwa kematian yang tidak wajar. Gedung tua tanpa penghuni, kuburan angker yang jauh dari kawasan penduduk, dan juga tempat yang sering terjadi kecelakaan, semisal tanjakan dan tikungan yang tajam. Ciri-ciri kemunculan kuntilanak. Ciri-ciri umum yang sering muncul yaitu pada kondisi sebelum maghrib, di mana tiba-tiba ada angin dingin berhembus kencang selama beberapa saat, atau tengah malam sekitar jam 12 malam hingga pukul setengah 1, di mana udara berubah menjadi sangat dingin selama beberapa saat, disertai dengan suara ayam berkokok dan biasanya juga dengan lolongan panjang anjing. Sedangkan ciri khusus yang konon dipercayai masyarakat awam antara lain ketika suatu saat kita melewati suatu tempat dan tiba-tiba tercium aroma bunga melati atau wangi bunga kamboja. Kemudian ketika munculnya suara rintihan seperti orang yang menangis, terkadang tertawa. Jika suara itu jelas, berarti ia berada di jarak yang jauh. Jika suaranya lirih, berarti ia dekat. Pengalaman misteri dari Mimin sendiri, Mimin belum pernah mendengar suara tertawa keras dari kuntilanak. Tapi kalau suara tertawa lirih, suara geraman, dan suara tangisan lirih memang sudah pernah. Yang jelas wujudnya seperti gadis yang berpakaian putih. Bagian wajah tampak jelas berwarna putih, namun semakin ke bawah semakin transparan alias tidak terlihat, dengan rambut keriting atau ikal panjang menutupi sebagian mukanya. Dan ciri terakhir yang sering diceritakan oleh masyarakat awam adalah ketika keluar berkendara di malam hari melewati tempat yang dipercaya angker, kemudian tiba-tiba kendaraan yang kamu tumpangi terasa berat sekali, bisa jadi kuntilanak sedang numpang di kendaraan. Berdasarkan tradisi dari masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut membawa kaca, sapu lidi, sisir, pisau, dan gunting bila bepergian kemana. Namun dalam kepercayaan agama Samawi, semisal Islam, Nasrani, dan Yahudi,
Kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk dari golongan jin hafaf, alias jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Jin yang ngaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Adapun cara menangkal menurut agama-agama samawi, yaitu dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Selalu mengingat Sang Pencipta sesuai kepercayaan masing-masing. Kuntilanak akan lari jika dibacakan doa, jika mendengar azan. Dan kuntilanak yang menampakkan diri itu bisa dilukai karena ia telah melanggar kodratnya, yaitu masuk ke dalam alam dimensi manusia. Maka percayalah, di situ berlaku hukum dalam dimensi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi teman-teman pembahasan singkat tentang asal-usul hantu kuntilanak, ciri-ciri dan penangkalnya. Semoga menghibur dan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi